warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Sila Bakti dengan NIM 20403042 Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Saya di sini untuk memenuhi tugas video mata kuliah Perilaku Organisasi dengan tema pentingnya komunikasi dan pengambilan keputusan. Pentingnya komunikasi. Komunikasi penting untuk alat interaksi sosial yang mempunyai tujuan untuk mengenal pribadi seseorang atau sikap orang lain. Apa itu pengertian dari komunikasi? Komunikasi yaitu proses mengirim, menerima, dan memahami pesan secara sengaja maupun tidak sengaja, baik secara verbal ataupun non-verbal. Komunikasi juga merupakan pemindahan informasi, gagasan, emosi, dan keterampilan dengan menggunakan simbol, kata, ataupun dengan gambar. 3 aspek definisi komunikasi. Yang pertama, pengertian komunikasi dari aspek etimologis atau asal-usul kata. Komunikasi berasal dari kata Latin communication yang bersumber dari kata communis yang memiliki arti sama dengan apa yang disampaikan. Yang kedua, pengertian komunikasi dari aspek terminologis atau istilah. Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan atau pernyataan yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain. Yang ketiga, pengertian komunikasi dari aspek paradigmatis atau kata yang memiliki arti atau cara pandang. Komunikasi adalah penggabungan beberapa komponen yang saling berhubungan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu contoh komunikasi dalam aspek ini yaitu dosen atau guru dalam proses pembelajaran. Dalam organisasi, komunikasi sangat berperan penting dalam mempertahankan kelangsungan organisasi. Karena apabila komunikasi antar anggota sudah tidak lagi berjalan, maka organisasi tersebut akan bubar. Tidak adanya interaksi antar anggota organisasi berakibat kepada ketidaktahuan anggota terhadap instruksi dari atasan dan masukan dari bawahannya, sehingga koordinasi tidak dapat berjalan. Kerjasama tidak terlaksana karena masing-masing anggota tidak dapat mengkomunikasikan perasaannya, kebutuhannya, masalah yang dihadapinya dalam pekerjaan kepada sesama rekan atau tim, atau kepada pimpinannya. Ada 5 peran penting yang terkandung dalam komunikasi, antara lain yang pertama, transfer ilmu secara formal dan non-formal. Ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini dapat diperoleh dari berbagai sumber yang tidak hanya didapatkan secara formal melalui bangku sekolah ataupun perkuliahan. Akan tetapi, informasi akan ilmu pengetahuan bisa didapatkan dari berbagai channel atau sumber. Komunikasi formal digunakan untuk memberikan transfer ilmu dengan melibatkan banyak elemen seperti tempat, keberadaan pendidikan, tenaga mengajar, peserta didik, waktu, informasi pendidikan, proses komunikasi, informasi pengelolaan pendidikan, serta tujuan yang akan dicapai selama proses transfer ilmu yang akan dicapai. Sedangkan transfer ilmu yang dilakukan secara non-formal dapat dilakukan dengan cara kerja kelompok, berdiskusi, metode pembelajaran partisipasif dengan menggunakan konsep belajar mandiri dengan gaya komunikasi yang santai dan tidak terlalu mengikat. Yang kedua, mengenali dunia luar yang memasuki abad 21. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang begitu cepat. Interaksi sosial pun tidak lagi hanya sebatas di lingkungan sekitar, akan tetapi interaksi yang melintasi batas negara bisa terjalin melalui komunikasi. Informasi terkait peristiwa yang terjadi di luar negeri dapat disaksikan melalui pemberitaan atau media online. Komunikasi dijadikan sebagai alat untuk mengetahui lebih dekat terkait sejarah, kebiasaan, dan hal lain yang ingin kita pelajari dari suatu negara. Yang ketiga, penyampaian pesan komunikasi dalam berinteraksi antar sesama, berperan menyampaikan pesan. Dalam prosesnya, pesan yang disampaikan harus jelas dan tepat. Hal ini sering ditemukan dalam proses belajar mengajar antara seorang dosen dengan mahasiswanya.
Penyampaian pesan dalam proses mengajar harus efektif dan jelas agar isi dari materi perkuliahan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh mahasiswa. Oleh karena itu, seorang dosen harusnya menyadari bahwa dalam proses belajar mengajar, ia sedang berkomunikasi dalam menyampaikan pesan kepada mahasiswanya. Yang keempat, mencegah konflik. Kerap kali konflik muncul dan terjadi dalam suatu hubungan antar pribadi, kelompok, bahkan terjadi pada suatu organisasi. Konflik timbul disebabkan adanya komunikasi yang kurang baik, sehingga membutuhkan teknik penyelesaian atau proses negosiasi yang dapat dipahami dan diterima oleh kedua belah pihak. Dalam hal mencegah terjadinya konflik, seseorang harus berkomunikasi dengan baik dan menyampaikan secara tepat dan sasarannya jelas dengan terlebih dahulu mengetahui kondisi dan situasi dari pihak penerima pesan. Yang terakhir, hiburan dalam menyampaikan komunikasi. Komunikasi membutuhkan seni, sehingga menjadi media untuk seseorang bebas berekspresi. Seseorang yang berjiwa humoris saat berbicara akan lebih asik diajak komunikasi dibanding dengan orang yang selalu serius. Ketika seseorang merasa kecewa, sedih, putus asa, dan perasaan tidak nyaman, saat inilah dibutuhkan orang-orang yang dapat menghibur. Membaca puisi, bernyanyi, menonton, dan tertawa merupakan salah satu wujud dari tujuan komunikasi itu sendiri. Adapun tujuan dalam berkomunikasi, yang pertama mengubah sikap atau to change the attitude. Yang kedua, mengubah opini atau to change the opinion. Yang ketiga, mengubah perilaku atau to change the behavior. Yang keempat, mengubah masyarakat atau to change the society. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dipisahkan dari proses komunikasi. Dalam berbagai proses kehidupan tersebut, interaksi merupakan sebuah keniscayaan. Karenanya, memahami gaya komunikasi yang tepat dan menyenangkan sangat penting, terutama dalam hal mengelola pendidikan. Hambatan dalam komunikasi. Komunikasi dalam organisasi tidak selamanya berjalan dengan mulus dan lancar seperti yang diharapkan. Seringkali dijumpai dalam suatu organisasi terjadi salah paham antara satu anggota dengan anggota lainnya atau antara atasan dengan bawahannya mengenai pesan yang mereka sampaikan dalam berkomunikasi. Adapun hambatan dalam berkomunikasi terdiri dari 3 macam. Yang pertama, hambatan yang bersifat teknis. Hambatan yang bersifat teknis yaitu hambatan yang disebabkan oleh adanya faktor kurangnya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses komunikasi, penguasaan teknik dan metode berkomunikasi yang tidak sesuai. Faktor lain, kondisi fisik yang tidak memungkinkan terjadinya proses komunikasi yang dibagi menjadi kondisi fisik manusia, kondisi fisik yang berhubungan dengan waktu atau situasi, keadaan, dan kondisi peralatan. Hambatan yang kedua yaitu hambatan semantik. Hambatan semantik yang disebabkan kesalahan dalam menafsirkan, kesalahan dalam memberikan pengertian terhadap bahasa atau kata-kata, kalimat yang dipergunakan dalam proses komunikasi. Dan yang ketiga, hambatan perilaku. Disebut juga hambatan kemanusiaan. Hambatan yang disebabkan berbagai bentuk sikap atau perilaku baik dari komunikator maupun komunikan. Hambatan perilaku tampak dalam berbagai bentuk seperti pandangan yang sifatnya a priori, prasangka yang didasarkan pada emosi, suasana otoriter, ketidakmuaan untuk berubah, dan sifat yang egosentris. Adapun cara untuk mengatasi hambatan dalam berkomunikasi yaitu dengan komunikasi yang efektif. Ada beberapa hal yang bisa menjadikan komunikasi yang disampaikan
menjadi sesuatu yang berpengaruh pada orang lain. Di antaranya yang pertama, respect, di mana respect adalah perasaan positif atau penghormatan diri kepada lawan bicara. Yang kedua, empati, kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang tengah dihadapi orang lain. Kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain sehingga komunikasi yang terjalin dengan baik sesuai dengan kondisi psikologis lawan bicara. Yang ketiga, audible, mengandung makna pesan yang harus dapat didengarkan dan dapat dimengerti. Yang keempat, clarity, yaitu kejelasan dari pesan yang kita sampaikan. Salah satu penyebab munculnya salah paham antara satu orang dengan yang lain yaitu informasi yang tidak jelas yang mereka terima. Yang kelima, humble, yakni sikap rendah hati dan rendah diri. Rendah hati memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara terlebih dahulu dan menjadi pendengar yang baik untuk komunikasi dengan lawan bicara. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.